Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, video ini saya buat secara khusus untuk menanggapi mengenai statement dari Ustadz Kainama. Dan mari kita dengarkan teman-teman apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Saya stop panggil Yesus Tuhan, Pak. Dia Nabi Allah. Dia tidak boleh jadi Tuhan. Dia nggak pernah mengajari aku ini Tuhan. Aku menebus dosamu di kayu salib. Aku menebus dosamu supaya kau pasti masuk surga dengan menyebut aku Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Saya berhenti melakukan itu karena saya cinta sungguh-sungguh kepada Dia, Pak. Nah teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari Ustadz Kainama. Dan dalam durasi video fullnya teman-teman, dia berbicara tentang Markus pasal 12 ayat yang ke-29, dan hal ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi dalam bagian ini saya fokus kepada argumentasi dari Ustadz Kainama bahwa dia, yaitu Yesus, tidak boleh menjadi Tuhan. Nah Pak Ustadz Kainama, Anda siapa sehingga kemudian berkata dia, yaitu Yesus, tidak boleh menjadi Tuhan? Anda harus tahu bahwa di dalam agama Kristen tidak pernah mentuhankan Yesus. Kenapa kemudian orang Kristen menyebut Yesus adalah Tuhan? Karena memang berdasarkan pernyataan Alkitab dan juga deklarasi Tuhan Yesus sendiri. Ia memberitahukan bahwa dirinya adalah Allah yang sejati. Jadi orang Kristen menyebutnya adalah Tuhan itu sebagai bentuk pengakuan. Ya. Jadi Pak Ustadz Kainama, Anda siapa sehingga kemudian berkata dia tidak boleh menjadi Tuhan? Dan mengenai perkataan Anda bahwa dia, yaitu Yesus, tidak pernah mengajarkan bahwa aku ini adalah Tuhan, dan kemudian juga tidak pernah mengajarkan bahwa ia menebus dosa-dosa manusia, berarti Anda tidak membaca Alkitab. Ya. Terlalu banyak ayat di dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan bahwa Yesus memberitahukan dirinya adalah Allah. Salah satu yang paling populer adalah ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Dan orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa yang memiliki hak untuk memberikan pengampunan dosa itu hanya Allah sendiri. Ya Pak Ustadz Kainama, Anda siapa sehingga kemudian berkata dia nggak boleh jadi Tuhan? Dan di dalam keyakinan iman Kristen, Yesus itu bukan dituhankan, tetapi karena memang sejak semula, sebelum segala sesuatunya ada, dia itu sudah Tuhan. Karena itulah Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama dengan tegas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian dijabarkan lagi di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Dan terlalu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Betul, di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Benar demikian, Tuhan Yesus mengajarkan Allah itu Esa. Dan memang iman Kristen mengakui bahwa Allah itu Esa. Tetapi jangan lupa ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah itu Esa, bukan berarti ia sedang berkata aku bukan Tuhan. Itu pemahaman yang sangat keliru seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi di dalam bagian ini secara tegas Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia dan Bapa adalah sehakikat, yaitu Allah. Dan tidak hanya itu teman-teman, di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus, aku adalah Tuhan dan Guru. Dan beberapa ayat lainnya di dalam Alkitab yang secara terang-terangan dan relevan dengan konteks, Tuhan Yesus memberitahukan dirinya adalah Allah yang sejati. Jadi kemudian Ustadz Kainama, Anda siapa sehingga berkata Yesus itu adalah Nabi Tuhan dan dia tidak boleh menjadi Tuhan? Bahkan argumentasi yang Anda bangun adalah berdasarkan kekeliruan pemahaman Anda terhadap nas Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29. Anda mengabaikan ayatnya yang ke-28. Sebab ayat 29 itu muncul sebagai jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Karena itulah untuk menjawabnya Tuhan Yesus menggunakan kitab Taurat sebagaimana tercatat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat.
Jadi terima kasih teman-teman. Video ini saya berharap didengar oleh Pak Ustadz Kainama, dan kalau Pak Ustadz Kainama tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, silakan Pak Ustadz Kainama memberikan respon dan mari kita berdiskusi mengenai bagian ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.